Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi P3K 2024 ya. Hari ini kita akan hadir dengan kisi-kisi baru gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa cross check gitu ya, bagaimana bentuk-bentuk soal untuk P3K 2024 ini gitu ya. Soal ini diperuntukkan untuk semua mapel, jadi semua mapel nanti bisa belajar di video ini gitu ya teman-teman ya. Karena untuk P3K 2024 ini fokusnya adalah penyelesaian dari uh, guru yang masuk dalam dapodik gitu ya teman-teman ya. Terutama di guru di sekolah negeri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk pembahasan kita kali ini, kita pakainya hari ini adalah membahas tentang kompetensi manajerial, di mana kompetensi manajerial itu teman-teman juga udah tahu ada 8 sub indikator gitu ya, 8 indikator. Yang pertama integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Lalu bentuk-bentuk soalnya seperti apa? Yang jelas teman-teman, bentuk soal manajerial ini semuanya bentuknya SCT ya, baik manajerial, sosiokultural maupun teknisnya semuanya bentuknya SCT. Disajikan kasus, kemudian teman-teman diminta ya diuji untuk apa tindakan yang dilakukan. Nah, model soalnya memang seperti itu semua gitu ya. Ke bentuk-bentuk soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Kita lihat teman-teman, saya bacakan dulu, nanti teman-teman juga ikut menebak gitu ya. Anda adalah seorang staf administrasi di sebuah instansi pemerintahan. Hari ini Anda memiliki jadwal untuk menyelesaikan laporan bulanan yang sangat penting. Jadi hari ini harus menyelesaikan laporan bulan. Kemudian tiba-tiba atasan Anda meminta Anda untuk menyiapkan dokumen presentasi yang akan diadakan besok, harus selesai gitu ya. Dokumen presentasi ini harus sudah selesai dan siap digunakan dalam rapat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jadi teman-teman nanti akan dibenturkan. Dalam waktu yang sama teman-teman harus bisa menyelesaikan laporan bulan dan juga membuat laporan presentasi untuk besok pagi. Nah, lalu kira-kira bagaimana teman-teman menanggapi situasi tersebut? Nah, ini soal ini masuk di kompetensi manajerial yang bagian orientasi hasil. Di orientasi hasil, ini teman-teman fokusnya ini dulu ya. Pada orientasi hasil, teman-teman harus bisa menyelesaikan semua tugas itu secara tuntas dan efisien. Kalau memang dua-duanya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang sama atau tidak memungkinkan, maka kembalikan lagi kepada atasan. Itu triknya seperti itu. Oke, kita lihat opsi A. Menolak permintaan atasan karena Anda sudah memiliki tugas laporan bulan yang belum selesai. Tidak mungkin ya. Diberi tugas, ditolak. Tidak mungkin. Ya, tidak bisa. Ya, itu tidak mencerminkan teman-teman itu memiliki kepribadian atau kompetensi orientasi hasil. Yang B, menyelesaikan laporan bulan terlebih dahulu, kemudian mengerjakan dokumen presentasi. Ini berarti lebih utama yang laporan bulan, baru kemudian dokumen presentasi. Padahal dua-duanya ini harus selesai pada waktu yang sama. Ini tidak mungkin ya teman-teman ya. Yang C itu menyelesaikan dokumen presentasi lebih dahulu, kemudian menyelesaikan laporan bulan di luar jam kerja. Nah, ini tidak direkomendasikan jadi teman-teman. Jadi teman-teman itu inginnya dari pemerintah juga menginginkan bahwa teman-teman itu kalau ada pekerjaan gunakan sesuai SOP-nya. Kalau ada pekerjaan, ya selesaikan ketika waktu kerja. Jangan ditambah-tambahi di luar jam kerja. Itu nanti memberatkan teman-teman sendiri. Nah, meskipun ini kelihatannya baik, lebih baik dari A dan B, tapi ini bukan jawaban terbaik. Kita lihat opsi C, berusaha menyelesaikan semaksimal mungkin kedua tugas tersebut, namun meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan bulan. Nah, ini lebih masuk akal, teman-teman ya. Jadi dua-duanya ada komitmen untuk menyelesaikan. Tetap Anda itu memiliki kompetensi orientasi hasil, tapi dikembalikan lagi kepada atasan. Pak, ini harusnya saya minta waktu tambahan untuk ini karena saya harus menyelesaikan ini dan ini. Gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi D. Ini yang lebih memungkinkan. Jadi jawaban realistis tapi juga tidak menghilangkan kompetensi Anda dalam menyelesaikan suatu tugas. Ya. Nanti jawabannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Soal kedua, Anda adalah seorang staf administrasi di instansi pemerintahan. Selama bekerja, Anda memiliki hubungan baik dengan rekan kerja Anda, Ibu Sari. Namun Anda menyadari bahwa Ibu Sari seringkali tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, sering meminta bantuan Anda menyelesaikan pekerjaannya. Suatu hari atasan Anda meminta pendapat mengenai kinerja Ibu Sari selama bekerja di tim. Yang Anda lakukan, yang Anda sampaikan kira-kira apa? Nah, soal-soal seperti ini terkait dengan integritas, teman-teman.
Jadi pihak atasan Anda itu meminta informasi dari Anda tentang kinerja dari Ibu Sari. Maka kalau kita bicara tentang integritas, teman-teman harus memahami ini. Integritas itu yang pertama, secara pribadi teman-teman harus jujur, amanah, taat aturan, gitu ya. Secara rekan kerja, kalau Anda teman-teman Anda ya, kalau ada teman Anda yang kira-kira itu melanggar integritas, maka Anda harus mengingatkan. Sebagai pemimpin, teman-teman harus memastikan setiap anggota yang Anda pimpin itu sesuai dengan aturan organisasi. Itu namanya integritas. Nah, di sini teman-teman untuk apa namanya itu atasan Anda itu meminta informasi terkait dengan kinerja Ibu Sari. Teman-teman harus jujur apa adanya. Karena kepentingan dari organisasi itu menginginkan perubahan itu harus terjadi. Perubahan maksudnya perubahan. Kalau misalkan Ibu Sari dibiarkan terus-menerus, maka akan mengganggu kinerja instansi Anda. Kalau sudah diberikan apa namanya itu kinerja sudah dinilai oleh atasan, kemudian atasan merasa bahwa Ibu Sari itu harus memperbaiki kondisi tersebut, maka itu akan lebih baik dari kepada instansi Anda gitu ya. Jadi kita lihat opsi A, menyampaikan bahwa Ibu Sari adalah rekan kerja yang baik meskipun terkadang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini salah ya, ada sesuatu yang ditutupi. Baik tapi gitu ya. Yang B menyebutkan semua kebaikan Ibu Sari tanpa mengungkapkan masalah ini berarti harus ditutup-tutupi. Jadi tidak mungkin ya. Yang C menjelaskan secara jujur mengenai situasi Ibu Sari termasuk kebiasaan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini good. Anda jujur tepat ya. Tetap detail menjelaskan kondisi Ibu Sari. Kemudian yang D hanya menyampaikan bahwa Ibu Sari bekerja dengan baik, tidak pernah melanggar aturan perusahaan. Ini juga tidak pas. Ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C. Anda memiliki jiwa integritas. Anda adalah petugas perpustakaan di sekolah. Ibu Sari, kolega Anda, sering terlambat datang saat ada kegiatan perpustakaan di pagi hari. Nah, besok Anda dan Ibu Sari bertanggung jawab mengadakan acara bedah buku untuk siswa. Untuk memastikan acara berjalan lancar, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga terkait dengan integritas ya teman-teman. Jadi secara pribadi teman-teman harus integritas, taat aturan, jujur, amanah. Kemudian secara rekan kerja teman-teman harus bisa mengingatkan kalau ada rekan kerja yang melanggar integritas maka harus diingatkan. Kemudian sebagai pemimpin teman-teman harus memastikan anggotanya berjalan sesuai dengan SOP perusahaan atau instansi kerja. Ini teman-teman itu sebagai teman kerja atau rekan kerja. Kita lihat opsi A. Datang lebih awal untuk mengantisipasi keterlambatan Bu Sari. Berarti ini menonjolkan integritas diri. Yang B, mengajak Bu Sari datang lebih awal. Berarti ada ajakan dan kemudian mengingatkan untuk tidak datang terlambat. Jadi secara pribadi Anda berintegritas, secara teman kerja atau rekan kerja Anda itu juga mengingatkan untuk Bu Sari untuk tidak datang terlambat. Good, yang B ini bagus. Yang C mengingatkan Bu Sari kembali tentang jadwal bedah buku besok. Ini berarti secara rekan kerja saja. Yang B lebih bagus ya. Yang D mempercayai Bu Sari tidak akan terlambat karena ini acara penting. Ini terlalu membahayakan ya. Kalau misalkan Bu Sari ternyata tidak datang terus gimana? Ya, jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Anda adalah petugas layanan di instansi tempat Anda bekerja. Hari ini, instansi menerima informasi dari BMKG bahwa cuaca buruk berupa hujan badai akan berlangsung hingga 3 hari. Nah, sebagian jalan menuju kantor tergenang air dan hal ini menyebabkan beberapa pegawai tidak dapat datang. Jadi ada beberapa banyak pegawai yang tidak datang, sementara Anda itu jalannya masih bisa datang gitu ya. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini terkait integritas juga, bagaimana Anda itu menerapkan peraturan ya, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan atau instansi Anda bekerja. Yang A, tetap ke kantor karena pelayanan masih bisa dilaksanakan dengan baik meskipun cuaca buruk ya. Ini jiwa integritasnya sangat tinggi ya. Tapi di situ karena teman-teman Anda tidak datang, apakah pelayanan bisa Anda laksanakan sendiri? Jadi ini saya kira integritas yang membahayakan ya tentunya ya. Tidak mungkin Anda melayaninya sendiri kan. Ya. Tapi A itu integritasnya tinggi sekali. Bagus ya A. Yang B, berdiskusi dengan atasan untuk menunda kegiatan pelayanan hingga cuaca membaik. Berdiskusi dengan atasan artinya mengembalikan kebijakan kepada atasan. Anda tetap
sesuai dengan aturan, tapi didiskusikan dengan atasan, biar atasan mengambil keputusan. Kalau seandainya atasan menginginkan pelaksanaan pelayanan tetap dilaksanakan, maka Anda tetap laksanakan. Tapi Anda sudah mendiskusikan dengan atasan. Jadi ini bagus sekali. Kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan atau kemungkinan kecil bisa dilaksanakan atau banyak halangan, ya maka kembalikan lagi kepada atasan. Itu langkah yang tetap Anda dinilai sebagai orang yang tetap berintegritas, maka dan yang satunya lagi tidak mengorbankan permasalahan yang lain, ya tidak mengorbankan hal yang lain. Maka B ini bagus sekali. Yang C membatalkan ke kantor karena cuaca sudah diperingatkan diperingatkan buruk oleh BMKB. Ini jelas tidak mungkin ya. Ini kurang integritas atau tidak berintegritas. Yang D tetap ke kantor namun meminta rekan kerja untuk tetap di rumah mengelola pelayanan sendiri. Tidak mungkin juga gitu ya. Anda integritasnya tinggi tapi menyuruh orang lain untuk tidak berintegritas. Ini tidak mungkin. Ya. Maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah B, teman-teman. Kemudian baru A. Jadi A ini juga skornya tinggi. Tapi yang lebih bagus B. Tetap taat aturan, kemudian dikembalikan lagi kepada kebijakan atasan. Kita ikuti atasan aja karena status kita adalah sebagai pelayan operasional. Ya. Next berikutnya, setiap pagi beberapa pegawai sering datang terlambat. Mereka selalu beralasan terjebak macet. Hal ini membuat mereka tidak bisa mematuhi prosedur keamanan. Sikap Anda adalah titik-titik. Jadi kalau Anda menjumpai bahwa sebagian besar dari rekan Anda itu ternyata melanggar aturan, ya melanggar aturan, datang terlambat dan lain-lain, ini kira-kira Anda apa yang Anda lakukan gitu ya. Yang A, memberikan sanksi tidak bisa masuk kerja bagi yang terlambat. Ini kemungkinan yang bisa melakukan itu adalah atasan. Jadi bukan kewenangan Anda gitu ya. Karena di situ tidak dijelaskan bahwa Anda itu sebagai atasan. Seandainya Anda atasan itu juga tidak memungkinkan karena perusahaan itu tetap harus jalan. Tetap harus dijalankan atau suatu instansi itu harus tetap dijalankan dengan orang. Kalau tidak boleh memberi sanksi, tidak boleh masuk kerja, ya enak sekali gitu ya. Yang B, melarang mereka untuk masuk jika datang terlambat lebih dari 10 menit, ini juga tidak disarankan gitu ya. Kurang efektif lah intinya. Yang C, mengingatkan mereka untuk berangkat lebih awal, nih good. Sebagai rekan kerja itu mengingatkan. Yang D, mengadakan diskusi tentang pentingnya ketepatan waktu dalam menjalankan tugas. Ini selain mengingatkan, di dalamnya juga ada motivasi dorongan karena di situ ada diskusi. Jadi memperbarui pola pikir dari masing-masing pegawai. Jadi ini lebih bagus daripada opsi C. Kemungkinan D ini nilainya lebih bagus, maka jawaban terbaiknya D, kemudian baru C. Itu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya Anda baru saja menemukan arsip penting yang hilang dan harus diserahkan untuk presentasi besok. Namun Anda juga tahu bahwa beberapa arsip lain perlu diperbarui. Jadi ini soal ini Anda itu dihadapkan pada dua pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama seperti tadi. Ini terkait orientasi hasil gitu ya. Yang satu adalah arsip penting hilang harus diserahkan untuk presentasi besok. Yang satunya beberapa arsip lain perlu diperbarui. Dua-duanya itu penting teman-teman. Lalu kira-kira bagaimana teman-teman melaksanakan tugas itu? Yang A, fokus hanya pada arsip yang hilang dan abaikan yang lain, tentu saja tidak ya. Yang B, mengatur waktu untuk menyelesaikan kedua tugas secara bersamaan. Good ya. Bagus, ini dua-duanya selesai. Bekerja dengan tuntas. Sebagaimana kisi-kisinya tadi, orientasi hasil itu menyelesaikan tugas dengan tuntas, efisien, tepat waktu. Yang C, mendelegasikan tugas pembaruan arsip kepada rekan. Ini memindahkan tanggung jawab kepada rekan. Ini kurang bagus. Anda tidak memiliki jiwa bekerja dengan tuntas. Jadi B dengan C ini bagus B. Meminta bantuan atasan untuk mempercepat proses. Ini tidak mungkin juga. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Jelas kelihatannya. Sebagai staf administrasi keuangan, Anda melihat adanya kesalahan dalam laporan keuangan yang diajukan oleh tim lain. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini terkait dengan kerjasama teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman itu tanamkan dalam pikiran teman-teman ketika mengikuti cat BKN untuk P3K. Teman-teman harus tahu untuk bagian manajerial yang ini kerjasama. Bahwa unit instansi itu merupakan keseluruhan dari unit-unit. Jadi menjadi satu.
satu unit dengan satu unit yang lain itu saling terhubung, saling kerjasama, saling mendukung. Jadi tidak boleh dipisah-pisah. Misalkan ada bagian lain yang ada ada kesalahan dalam laporan keuangan, maka Anda sebagai unit yang lain juga harus mengingatkan. Kalau bisa membantu. Itu intinya seperti itu ya. Kita lihat opsi A, menunggu hingga tim lain menyadari kesalahan tersebut tidak mungkin. Yang B, memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki kesalahan goods. Artinya dia mengetahui bahwa suatu instansi pemerintahan atau perusahaan itu akan berjalan kalau ada koordinasi dari masing-masing unit. Contohnya yang opsi B ini. Yang C, mengirimkan email ke manajemen untuk melaporkan kesalahan ini juga bagus. Tapi lebih bagus yang B, langsung membantu. Kalau C, menunggu melaporkan kesalahan dulu kepada atasan. Yang D, mengabaikan kesalahan tersebut karena bukan tugas utama Anda, ini juga tidak mungkin. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Next, Anda merupakan anggota termuda dari sebuah tim. Pada suatu hari Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan. Sementara itu pada hari yang lain Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah makin dekat. Kira-kira hal yang sebaiknya teman-teman lakukan itu apa? Jadi ini teman-teman dibenturkan pada dua hal. Satu, teman-teman jengkel pada senior yang selalu mengkritik. Yang kedua, Anda tahu bahwa senior Anda itu sedang mengalami permasalahan terkait dengan pekerjaan. Maka ini terkait dengan kerjasama ya teman-teman ya. Fokus pada tujuan dari instansi Anda, tujuan dari perusahaan Anda. Ya, fokus pada tujuan instansi. Instansi itu inginnya tetap pekerjaan dapat selesai. Maka kira-kira apa yang Anda lakukan? Kita lihat opsi A. Menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan orang lain hingga lupa mengerjakan pekerjaan sendiri, jelas tidak mungkin ya. Artinya menyalahkan. Ya, menyalahkan dibalas menyalahkan gitu ya. Yang B, membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. Goods, tetap mau membantu meskipun jengkel gitu ya. Yang C, membantu senior tersebut jika ia minta bantuan secara langsung kepada Anda. Itu berarti kalau ada nanti teman-teman, kalau ada soal jika ada alasan di balik itu, maka itu bukan skor terbaiknya, bukan di situ. Teman-teman bisa menandai itu ya. Kalau ada jika itu berarti skor terbaiknya bukan berada di situ. Teman-teman cari yang lain aja. Berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda sendiri. Ini bagus punya inisiatif, tapi lebih cepat yang B. Kadar bantuan atau kadar kerjasamanya lebih tinggi yang B. Kalau B langsung membantu, kalau yang D nunggu dulu sampai kerjaan selesai. Nah, itu. Maka jawaban terbaiknya B ya. Next berikutnya, Anda bekerja sebagai pegawai layanan operasional di sebuah perusahaan. Suatu hari, Anda menerima keluhan dari pelanggan yang merasa kecewa karena produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan. Anda menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi di bagian pengiriman. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Nah, soal ini itu mengaitkan antara dua hal teman-teman. Satu, sebagai pelayan publik, ya, kompetensi Anda sebagai pelayan publik. Yang kedua adalah kerjasama. Jadi ada kesalahan dari pengiriman, kira-kira Anda di bagian yang lain, kalau menerima keluhan dari suatu klien atau pelanggan atau orang yang Anda layani, maka harus bagaimana? Ya tadi teman-teman sudah saya katakan bahwa ciri khas ya dari kerjasama adalah mementingkan tujuan organisasi atau tujuan instansi atau tujuan perusahaan gitu ya. Tidak menyalahkan dari bagian-bagian yang lain karena itu satu kesatuan gitu ya. Kita lihat opsi A, menyalahkan bagian pengiriman atas kesalahan tersebut tidak mungkin gitu ya. Yang B, meminta maaf langsung menindaklanjuti dengan bagian pengiriman goods ya. Yang C, mengabaikan keluhan tersebut karena bukan tanggung jawab Anda, tidak mungkin. Itu tidak memiliki jiwa kesatuan dalam institusi ya, instansi gitu ya. Yang D, meminta pelanggan untuk melaporkan masalah ini kepada bagian pengiriman, ini juga tidak bisa. Ya, yang lebih bagus adalah opsi B. Next, Anda adalah staf administrasi di kantor dan ada tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Atasan Anda meminta tambahan laporan mendesak sementara Anda belum menyelesaikan pekerjaan yang ada. Kira-kira apa yang Anda lakukan ini sama dengan tadi yang nomor pertama tadi ya. Jadi Anda itu harus menyelesaikan suatu pekerjaan, tiba-tiba ditambahi dengan pekerjaan lain yang diberikan oleh
atasan dan waktunya juga mendesak. Dua-duanya penting. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kita lihat opsi A. Mengutamakan tugas dari atasan, menunda pekerjaan yang lain, berarti hanya fokus pada satu hal. Padahal tadi kita sudah mengatakan orientasi hasil itu menjalankan suatu tugas dengan tuntas. Gitu ya. Kalau yang A ada yang dikorbankan. Yang B meminta atasan untuk menunggu hingga pekerjaan lama selesai, tidak mungkin juga. Meskipun dua-duanya nanti dilaksanakan, tapi kan skala prioritasnya tidak tahu kan gitu. Yang B menyelesaikan semua pekerjaan secara bersamaan meskipun akan memakan waktu lama, padahal laporan mendesak. Yang A dan B itu di bawahnya C. C lebih bagus daripada A dan B. Tapi di situ ada kata-kata memakan waktu lama. Padahal laporan harus selesai mendesak. Yang D menyusun prioritas pekerjaan berdasarkan urgensi, melaporkan ke atasan. Nah, menyusun prioritas pekerjaan secara urgensi nanti artinya dia tahu bahwa ini lebih diutamakan, ini lebih diutamakan. Ini harus begini, ini harus begitu. Kemudian juga yang kedua itu ada melaporkan ke atasan. Artinya mengembalikan kebijakan kepada atasan, didiskusikan dengan atasan. Kalau memang misalkan dua-duanya urgent, maka minta tambahan waktu yang di bawahnya urgent. Jadi ya, laksanakan yang urgent, yang di bawahnya urgent minta tambahan waktu. Itu saya kira tidak mengurangi kompetensi teman-teman dalam orientasi hasil dan juga lebih masuk akal, lebih realistis gitu ya. Next berikutnya Pak Diko ditugaskan sebagai ketua panitia ulang tahun suatu instansi. Ya, tim kepanitiaan tersebut kebanyakan pegawai junior. Pak Diko masih terbilang pegawai muda, tapi jejak karirnya 2 tahun ini dipertimbangkan. Ya gesit, cakap, dan tanggung jawab. Sebagai ketua panitia tentunya banyak yang perlu dipersiapkan mulai dari mencari sponsor hingga detail acara yang lain. Sedangkan ia memimpin anggota tim yang belum berpengalaman. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Diko? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Diko? Kalau Anda diposisikan sebagai Pak Diko itu kira-kira apa yang Anda lakukan gitu ya. Nah ini soal ini terkait dengan kerjasama. Jadi bagaimana Anda mengelola tim karena status Anda sebagai ketua tim gitu ya. Kita lihat opsi A, menyerahkan detail acara untuk didiskusikan antara anggota tim dan segera memberikan keputusan untuk menerima atau menolak ide dari tim tersebut. Oke. Itu berarti Anda tidak terlibat langsung ya, hanya melimpahkan tugas dan tanggung jawab pada anggota tim, padahal anggota tim Anda itu kurang berpengalaman. Ini kurang fair gitu. Yang kedua yang B menugaskan anggota tim untuk menuntaskan kewajibannya tanpa berlama-lama, kemudian memberi pujian pada pekerjaan agar segera selesai. Ini juga kurang ya, artinya langsung mendelegasikan ya tugas dan tanggung jawab ya. Yang C mengarahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang terhadap perannya agar waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Artinya membagi tugas, tidak terlibat secara langsung. Ya. Hanya bertugas sebagai manajer. Yang D membuka diskusi, tidak membatasi idenya pada dirinya sendiri, namun tepat memberikan apresiasi kinerja rekan kerja. Nah, yang D ini yang cenderung lebih menekankan kerjasama. Dirinya sendiri membuka diskusi, dirinya punya ide, rekan tim juga punya ide, kemudian dikolaborasi menjadi satu. Ide ini yang mencerminkan kompetensi kerjasama yang bagus. Ya. Next, di kantor Anda, efisiensi administrasi kantor belum pernah diakui secara resmi. Sebagai staf administrasi kantor, Anda ingin meningkatkan kinerja administrasi secara keseluruhan. Kira-kira tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini terkait kalau di situ meningkatkan kinerja administrasi berarti terkait dengan pengembangan diri dan orang lain. Bagaimana Anda itu punya jiwa sebagai pribadi, Anda harus mengembangkan diri, belajar, mempelajari hal-hal baru. Kemudian sebagai atasan atau rekan kerja, Anda harus mendorong bawahan Anda itu untuk meningkatkan skill atau kemampuan. Itu ya intinya pada pengembangan diri dan orang lain itu begitu. Kita lihat opsi A, mendorong seluruh staf untuk meningkatkan keterampilan administrasi mereka di kelas. Ini mendorong. Oke, good. Ini mengembangkan orang lain, bentuknya adalah dorongan atau motivasi. Yang B, mengevaluasi pengelolaan administrasi kantor dan mengajak staf yang kompeten untuk fokus pada tugas-tugas penting.
Jadi ini membagi, ada yang kompeten, ada yang tidak kompeten. Ini kurang meningkatkan keterampilan ya, meningkatkan orang lain juga kurang gitu ya. Yang C mengusulkan penyusunan materi pelatihan administrasi untuk seluruh staf agar kemampuan mereka meningkat. Jadi yang C ini tidak hanya mendorong tapi juga memberikan wadah gitu ya. Ketika menyusun pelatihan administrasi itu melibatkan seluruh staf. Seluruh staf itu kemampuannya nanti inginnya adalah meningkat. Ini lebih bagus untuk instansi Anda. Yang D memilih staf yang berpotensi untuk dilatih lebih lanjut. Jadi tidak semuanya hanya yang berpotensi. Yang D ini kemungkinan kecil ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C. Next, soal berikutnya, instansi Anda sedang mempertimbangkan untuk mengubah jadwal operasional agar lebih efisien. Sebagai pegawai mendukung perubahan ini, sementara sebagian lain merasa perubahan ini akan menyulitkan mereka. Sebagai bagian dari tim layanan operasional, kira-kira kalau menyaksikan perdebatan ini, apa yang teman-teman lakukan? Nah, ini terkait dengan mengelola perubahan teman-teman. Jadi, kalau ada soal-soal terkait dengan hal-hal baru, kemudian ada perubahan jadwal dan lain-lain, itu bagaimana sikap Anda dalam mengelola perubahan yang ada. Harus proaktif, progresif ya. Kata kuncinya itu, proaktif dalam perubahan, progresif dengan perubahan. Jadi kalau ada teman lain yang kesulitan, maka bantu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Itu teman-teman ya. Kita lihat opsi A, mendukung pihak yang menolak perubahan dan mengumpulkan data untuk membuktikan bahwa perubahan tidak diperlukan. Ini berarti tidak proaktif terhadap perubahan kan. Jadi A tidak mungkin. Yang B, memberikan dukungan kepada pimpinan untuk segera membuat keputusan tanpa memodulikan pendapat yang kontra. Ini juga tidak bagus. Mendukung perubahan tapi tidak bagus. Yang C, tidak ikut campur karena pimpinan yang lebih memahami situasi perusahaan atau instansi bekerja. Ini antipati juga tidak bagus. Tidak proaktif terhadap perubahan. Yang D, membantu memberikan pengertian kepada kedua belah pihak agar diskusi produktif dan mencapai solusi bersama. Ini lebih condong, lebih cocok ya. Jadi D ini jawaban yang lebih baik. Dalam beberapa kesempatan klien sering kali mempertanyakan prosedur operasional yang diterapkan oleh perusahaan Anda, terutama dalam hal waktu pengerjaan. Untuk menghindari ketidakpuasan klien, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah kira-kira apa? Yang A, membuat prosedur operasional bersama dengan tim untuk memastikan semua anggota tim memahami proses tersebut. Ini berarti fokusnya pada pelayanan kerja tim. Padahal soal-soal ini terkait dengan pelayanan publik. Ya, ada klien yang merasa keberatan dengan prosedur operasional yang diterapkan oleh instansi Anda atau perusahaan Anda. Yang B, memastikan bahwa klien memahami prosedur operasional sejak awal kerjasama dan meminta komitmen mereka untuk mengikuti proses tersebut. Ini good, jadi sejak awal itu sudah ada ya, sudah dikasih tahu. C, melibatkan klien dalam mengevaluasi prosedur operasional agar mereka merasa didengar, memahami proses yang dilakukan. Ini good, bagus sekali yang C ini ya teman-teman ya. Ini ada proses pelibatannya, melibatkan klien. Yang D, membuat prosedur operasional yang sesuai dengan standar industri dan peraturan perusahaan sehingga klien bisa menyesuaikan ekspektasi kurang. Jadi B dan C ini sama-sama bagus, tapi kemungkinan besar jawabannya adalah yang pelibatan, yang C ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya Anda baru saja diangkat sebagai kepala unit pencatatan arsip di kantor yang baru. Anda ingin mengadakan pelatihan mengenai manajemen arsip untuk semua unit kerja. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal mengadakan pelatihan berarti masuk di kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Ini status Anda sebagai atasan itu ya. Namun karena budaya pencatatan belum terstandarisasi, Anda ingin memastikan semua unit terlibat dalam pelatihan ini. Kira-kira langkah yang Anda ambil kira-kira apa? Ya, kita lihat opsi A, hanya melibatkan unit kerja yang memiliki kepentingan besar terhadap arsip demi efisiensi waktu dan biaya. Ini kurang ya, tidak melibatkan keseluruhan, yang dilibatkan hanya unit kerja saja. Kemudian yang B, melibatkan semua unit kerja dalam perencanaan pelaksanaan pelatihan dan memberikan apresiasi bagi yang tim. Ini good, ada pelibatan kepada seluruhnya. Yang C, mengundang perwakilan dari setiap unit, berarti yang datang hanya perwakilan setiap unit. Yang D, mengumumkan pelatihan kepada seluruh unit dan baru menyampaikan
pentingnya pencatatan arsip setelah mendapatkan konfirmasi kehadiran ini berarti yang hadir saja. Ya, padahal harusnya semua bagian dari unit kerja harusnya ikut dalam pelatihan untuk memastikan bahwa setiap dari pegawai itu memiliki standarisasi dalam kecakapan ya dalam menjalankan suatu instansi gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Ke bentuk-bentuk soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Kita lihat teman-teman, saya bacakan dulu nanti teman-teman juga ikut menebak gitu ya. Anda adalah seorang staf administrasi di sebuah instansi pemerintahan. Hari ini Anda memiliki jadwal untuk menyelesaikan laporan bulanan yang sangat penting. Jadi hari ini harus menyelesaikan laporan bulan. Kemudian tiba-tiba atasan Anda meminta Anda untuk menyiapkan dokumen presentasi yang akan diadakan besok, harus selesai gitu ya. Dokumen presentasi ini harus sudah selesai dan siap digunakan dalam rapat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jadi teman-teman nanti akan dibenturkan dalam waktu yang sama, teman-teman harus bisa menyelesaikan laporan bulan dan juga membuat laporan presentasi untuk besok pagi. Nah, lalu kira-kira bagaimana teman-teman menanggapi situasi tersebut? Nah, ini soal ini masuk di kompetensi manajerial yang bagian orientasi hasil. Di orientasi hasil, ini teman-teman fokusnya ini dulu ya. Pada orientasi hasil, teman-teman harus bisa menyelesaikan semua tugas itu secara tuntas dan efisien. Kalau memang dua-duanya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang sama atau tidak memungkinkan, maka kembalikan lagi kepada atasan. Itu triknya seperti itu. Oke, kita lihat opsi A. Menolak permintaan atasan karena Anda sudah memiliki tugas laporan bulan yang belum selesai. Tidak mungkin ya. Diberi tugas, ditolak. Tidak mungkin. Ya, tidak bisa. Ya, itu tidak mencerminkan teman-teman itu memiliki kepribadian atau kompetensi orientasi hasil. Yang B, menyelesaikan laporan bulan terlebih dahulu kemudian mengerjakan dokumen presentasi. Ini berarti lebih utama yang laporan bulan, baru kemudian dokumen presentasi. Padahal dua-duanya ini harus selesai pada waktu yang sama. Tidak mungkin ya teman-teman ya. Yang C itu menyelesaikan dokumen presentasi lebih dahulu, kemudian menyelesaikan laporan bulan di luar jam kerja. Nah, ini tidak direkomendasikan jadi teman-teman. Jadi teman-teman itu inginnya dari pemerintah juga menginginkan bahwa teman-teman itu kalau ada pekerjaan gunakan sesuai SOP-nya. Kalau ada pekerjaan, ya selesaikan ketika waktu kerja. Jangan ditambah-tambahi di luar jam kerja. Itu nanti memberatkan teman-teman sendiri. Nah, meskipun ini kelihatannya baik, lebih baik dari A dan B, tapi ini bukan jawaban terbaik. Kita lihat opsi C, berusaha menyelesaikan semaksimal mungkin kedua tugas tersebut, namun meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan bulan. Nah, ini lebih masuk akal, teman-teman. Jadi dua-duanya ada komitmen untuk menyelesaikan. Tetap Anda itu memiliki kompetensi orientasi hasil, tapi dikembalikan lagi kepada atasan. Pak, ini harusnya saya minta waktu tambahan untuk ini karena saya harus menyelesaikan ini dan ini, gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi D. Ini yang lebih memungkinkan. Jadi jawaban realistis, tapi juga tidak menghilangkan kompetensi Anda dalam menyelesaikan suatu tugas. Ya. Nanti jawabannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Soal kedua, Anda adalah seorang staf administrasi di instansi pemerintahan. Selama bekerja, Anda memiliki hubungan baik dengan rekan kerja Anda, Ibu Sari. Namun Anda menyadari bahwa Ibu Sari seringkali tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, sering meminta bantuan Anda menyelesaikan pekerjaannya. Suatu hari atasan Anda meminta pendapat mengenai kinerja Ibu Sari selama bekerja di tim. Yang Anda lakukan, yang Anda sampaikan kira-kira apa? Nah, soal-soal seperti ini terkait dengan integritas, teman-teman. Jadi pihak atasan Anda itu meminta informasi dari Anda tentang kinerja dari Ibu Sari. Maka kalau kita bicara tentang integritas, teman-teman harus memahami ini. Integritas itu yang pertama, secara pribadi teman-teman harus jujur, amanah, taat aturan, gitu ya. Secara rekan kerja, kalau Anda teman-teman Anda ya, kalau ada teman Anda yang kira-kira itu melanggar integritas, maka Anda harus mengingatkan. Sebagai pemimpin, teman-teman harus memastikan setiap anggota yang Anda pimpin itu sesuai dengan aturan organisasi. Itu namanya integritas. Nah, di sini teman-teman untuk atasan Anda itu meminta informasi terkait dengan kinerja Ibu Sari. Teman-teman harus jujur apa adanya. Karena kepentingan dari organisasi itu menginginkan perubahan itu harus terjadi. Perubahan maksudnya perubahan. Kalau misalkan Ibu Sari dibiarkan terus-menerus, maka akan mengganggu kinerja instansi Anda. Kalau sudah diberikan
kinerja sudah dinilai oleh atasan, kemudian atasan merasa bahwa Ibu Sari itu harus memperbaiki kondisi tersebut, maka itu akan lebih baik dari kepada instansi Anda gitu ya. Jadi kita lihat opsi A, menyampaikan bahwa Ibu Sari adalah rekan kerja yang baik meskipun terkadang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini salah ya, ada sesuatu yang ditutupi. Baik tapi gitu ya. Yang B menyebutkan semua kebaikan Ibu Sari tanpa mengungkapkan masalah ini berarti harus ditutup-tutupi. Jadi tidak mungkin ya. Yang C menjelaskan secara jujur mengenai situasi Bu Sari, termasuk kebiasaan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini good. Anda jujur tepat ya. Tetap detail menjelaskan kondisi Bu Sari. Kemudian yang D hanya menyampaikan bahwa Ibu Sari bekerja dengan baik, tidak pernah melanggar aturan perusahaan. Ini juga tidak pas. Ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C. Anda memiliki jiwa integritas. Anda adalah petugas perpustakaan di sekolah. Ibu Sari, kolega Anda, sering terlambat datang saat ada kegiatan perpustakaan di pagi hari. Nah, besok Anda dan Ibu Sari bertanggung jawab mengadakan acara bedah buku untuk siswa. Untuk memastikan acara berjalan lancar, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga terkait dengan integritas ya teman-teman. Jadi secara pribadi teman-teman harus integritas, taat aturan, jujur, amanah. Kemudian secara rekan kerja teman-teman harus bisa mengingatkan kalau ada rekan kerja yang melanggar integritas maka harus diingatkan. Kemudian sebagai pemimpin teman-teman harus memastikan anggotanya berjalan sesuai dengan SOP perusahaan atau instansi kerja. Ini teman-teman itu sebagai teman kerja atau rekan kerja. Kita lihat opsi A. Datang lebih awal untuk mengantisipasi keterlambatan Bu Sari. Berarti ini menonjolkan integritas diri. Yang B, mengajak Bu Sari datang lebih awal, berarti ada ajakan dan kemudian mengingatkan untuk tidak datang terlambat. Jadi secara pribadi Anda berintegritas, secara teman kerja atau rekan kerja Anda itu juga mengingatkan untuk Bu Sari untuk tidak datang terlambat. Good, yang B ini bagus. Yang C mengingatkan Bu Sari kembali tentang jadwal bedah buku besok, ini berarti secara rekan kerja saja. Yang B lebih bagus ya. Yang D mempercayai Bu Sari tidak akan terlambat karena ini acara penting, ini terlalu membahayakan ya. Kalau misalkan Bu Sari ternyata tidak datang terus gimana? Ya, jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Anda adalah petugas layanan di instansi tempat Anda bekerja. Hari ini instansi menerima informasi dari BMKG bahwa cuaca buruk berupa hujan badai akan berlangsung hingga 3 hari. Nah, sebagian jalan menuju kantor tergenang air dan hal ini menyebabkan beberapa pegawai tidak dapat datang. Jadi ada banyak pegawai yang tidak datang sementara Anda itu jalannya masih bisa datang gitu ya. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini terkait integritas juga, bagaimana Anda itu menerapkan peraturan ya, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan atau instansi Anda bekerja. Yang A, tetap ke kantor karena pelayanan masih bisa dilaksanakan dengan baik meskipun cuaca buruk ya. Nah, ini jiwa integritasnya sangat tinggi ya. Tapi di situ karena teman-teman Anda tidak datang, apakah pelayanan bisa Anda laksanakan sendiri? Jadi ini saya kira integritas yang uh, membahayakan ya tentunya ya. Tidak mungkin Anda melayaninya sendiri kan. Ya. Tapi A itu integritasnya tinggi sekali. Bagus ya A. Yang B, berdiskusi dengan atasan untuk menunda kegiatan pelayanan hingga cuaca membaik. Berdiskusi dengan atasan artinya mengembalikan kebijakan kepada atasan. Anda tetap sesuai dengan aturan, tapi didiskusikan dengan atasan, biar atasan mengambil keputusan. Kalau seandainya atasan menginginkan pelaksanaan pelayanan tetap dilaksanakan, maka Anda tetap laksanakan. Tapi Anda sudah mendiskusikan dengan atasan. Jadi ini bagus sekali. Kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan atau kemungkinan kecil bisa dilaksanakan atau banyak halangan ya, maka kembalikan lagi kepada atasan. Itu langkah yang tetap Anda dinilai sebagai orang yang tetap berintegritas, maka dan yang satunya lagi tidak mengorbankan permasalahan yang lain ya, tidak mengorbankan hal lain. Maka B ini bagus sekali. Yang C, membatalkan ke kantor karena cuaca sudah diperingatkan diperingatkan buruk oleh BMKG. Ini jelas tidak mungkin ya. Ini kurang integritas atau tidak berintegritas. Yang D, tetap ke kantor namun meminta rekan kerja untuk tetap di rumah mengelola pelayanan sendiri. Tidak mungkin juga gitu ya. Anda integritasnya tinggi tapi menyuruh orang lain untuk tidak berintegritas. Ini tidak mungkin.
maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah B, teman-teman. Kemudian baru A. Jadi A ini juga skornya tinggi. Tapi yang lebih bagus B. Tetap taat aturan, kemudian dikembalikan lagi kepada kebijakan atasan. Kita ikuti atasan aja, karena status kita adalah sebagai pelayan operasional. Ya. Next, berikutnya, setiap pagi beberapa pegawai sering datang terlambat. Mereka selalu beralasan terjebak macet. Hal ini membuat mereka tidak bisa mematuhi prosedur keamanan. Sikap Anda adalah titik-titik. Jadi kalau Anda menjumpai bahwa sebagian besar dari rekan Anda itu ternyata melanggar aturan, ya melanggar aturan, datang terlambat dan lain-lain, ini kira-kira Anda apa yang Anda lakukan gitu ya. Yang A, memberikan sanksi, tidak bisa masuk kerja bagi yang terlambat. Ini kemungkinan yang bisa melakukan itu adalah atasan. Jadi bukan kewenangan Anda gitu ya. Karena di situ tidak dijelaskan bahwa Anda itu sebagai atasan. Seandainya Anda atasan itu juga tidak memungkinkan, karena perusahaan itu tetap harus jalan, tetap harus dijalankan, atau suatu instansi itu harus tetap dijalankan dengan orang. Kalau tidak boleh memberi sanksi, tidak boleh masuk kerja, ya enak sekali gitu ya. Yang B, melarang mereka untuk masuk jika datang terlambat lebih dari 10 menit, ini juga tidak disarankan gitu ya. Kurang efektif lah intinya. Yang C, mengingatkan mereka untuk berangkat lebih awal, ini good. Sebagai rekan kerja itu mengingatkan. Yang D, mengadakan diskusi tentang pentingnya ketepatan waktu dalam menjalankan tugas. Ini selain mengingatkan, di dalamnya juga ada motivasi, dorongan, karena di situ ada diskusi. Jadi memperbarui pola pikir dari masing-masing pegawai. Jadi ini lebih bagus daripada opsi C. Kemungkinan D ini nilainya lebih bagus, maka jawaban terbaiknya D, kemudian baru C. Itu ya teman-teman ya. Oke, next, berikutnya Anda baru saja menemukan arsip penting yang hilang dan harus diserahkan untuk presentasi besok. Namun Anda juga tahu bahwa beberapa arsip lain perlu diperbarui. Jadi ini soal ini Anda itu dihadapkan pada dua pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama seperti tadi. Ini terkait orientasi hasil gitu ya. Yang satu adalah arsip penting hilang, harus diserahkan untuk presentasi besok. Yang satunya, beberapa arsip lain perlu diperbarui. Dua-duanya itu penting, teman-teman. Lalu kira-kira bagaimana teman-teman melaksanakan tugas itu? Yang A, fokus hanya pada arsip yang hilang dan abaikan yang lain, tentu saja tidak ya. Yang B, mengatur waktu untuk menyelesaikan kedua tugas secara bersamaan. Goods ya. Bagus, ini dua-duanya selesai. Bekerja dengan tuntas. Sebagaimana kisi-kisinya tadi, orientasi hasil itu menyelesaikan tugas dengan tuntas, efisien, tepat waktu. Yang C, mendelegasikan tugas pembaruan arsip kepada rekan. Ini memindahkan tanggung jawab kepada rekan. Ini kurang bagus. Anda tidak memiliki jiwa bekerja dengan tuntas. Jadi B dengan C ini bagus B. Meminta bantuan atasan untuk mempercepat proses, ini tidak mungkin juga. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Jelas kelihatannya. Sebagai staf administrasi keuangan, Anda melihat adanya kesalahan dalam laporan keuangan yang diajukan oleh tim lain. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini terkait dengan kerjasama, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman itu tanamkan dalam pikiran teman-teman ketika mengikuti cat BKN untuk P3K. Teman-teman harus tahu untuk bagian manajerial yang ini kerjasama, bahwa unit instansi itu merupakan keseluruhan dari unit-unit. Jadi menjadi satu. Satu unit dengan satu unit yang lain adalah saling terhubung, saling kerjasama, saling mendukung. Jadi tidak boleh dipisah-pisah. Misalkan ada bagian lain yang ada ada kesalahan dalam laporan keuangan, maka Anda sebagai unit yang lain juga harus mengingatkan. Kalau bisa membantu. Itu intinya seperti itu ya. Kita lihat opsi A, menunggu hingga tim lain menyadari kesalahan tersebut, tidak mungkin. Yang B, memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki kesalahan goods. Artinya dia mengetahui bahwa suatu instansi pemerintahan atau perusahaan itu akan berjalan kalau ada koordinasi dari masing-masing unit. Contohnya yang opsi B ini. Yang C, mengirimkan email ke manajemen untuk melaporkan kesalahan, ini juga bagus. Tapi lebih bagus yang B, langsung membantu. Kalau C, menunggu melaporkan kesalahan dulu kepada atasan. Yang D, mengabaikan kesalahan tersebut karena bukan tugas utama Anda, ini juga tidak mungkin. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Next, Anda merupakan anggota termuda dari sebuah tim.
pada suatu hari Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan, sementara itu pada hari yang lain Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah makin dekat. Kira-kira hal yang sebaiknya teman-teman lakukan itu apa? Jadi ini teman-teman dibenturkan pada dua hal. Satu, teman-teman jengkel pada senior yang selalu mengkritik. Yang kedua, Anda tahu bahwa senior Anda itu sedang mengalami permasalahan terkait dengan pekerjaan. Maka ini terkait dengan kerjasama ya teman-teman ya. Fokus pada tujuan dari instansi Anda, tujuan dari perusahaan Anda. Ya, fokus pada tujuan instansi. Instansi itu inginnya tetap pekerjaan dapat selesai. Maka kira-kira apa yang Anda lakukan? Kita lihat opsi A. Menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan orang lain hingga lupa mengerjakan pekerjaan sendiri, jelas tidak mungkin ya. Artinya menyalahkan. Ya, menyalahkan dibalas menyalahkan gitu ya. Yang B, membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. Goods, tetap mau membantu meskipun jengkel gitu ya. Yang C, membantu senior tersebut jika ia minta bantuan secara langsung kepada Anda. Itu berarti kalau ada nanti teman-teman, kalau ada soal jika ada alasan di balik itu, maka itu bukan skor terbaiknya bukan di situ. Teman-teman bisa menandai itu ya. Kalau ada jika itu berarti skor terbaiknya bukan berada di situ. Teman-teman cari yang lain aja. Berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda sendiri. Ini bagus punya inisiatif, tapi lebih cepat yang B. Kadar bantuan atau kadar kerjasamanya lebih tinggi yang B. Kalau B langsung membantu, kalau yang D nunggu dulu sampai kerjaan selesai. Nah, itu. Maka jawaban terbaiknya B ya. Next berikutnya, Anda bekerja sebagai pegawai layanan operasional di sebuah perusahaan. Suatu hari, Anda menerima keluhan dari pelanggan yang merasa kecewa karena produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan. Anda menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi di bagian pengiriman. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Nah, soal ini itu mengaitkan antara dua hal teman-teman. Satu, sebagai pelayan publik, ya, kompetensi Anda sebagai pelayan publik. Yang kedua adalah kerjasama. Jadi ada kesalahan dari pengiriman, kira-kira Anda di bagian yang lain, kalau menerima keluhan dari suatu klien atau pelanggan, atau orang yang Anda layani, maka harus bagaimana? Ya, tadi teman-teman sudah saya katakan bahwa ciri khas ya dari kerjasama adalah mementingkan tujuan organisasi atau tujuan instansi atau tujuan perusahaan gitu ya. Tidak menyalahkan dari bagian-bagian yang lain karena itu satu kesatuan gitu ya. Kita lihat opsi A, menyalahkan bagian pengiriman atas kesalahan tersebut tidak mungkin gitu ya. Yang B, meminta maaf langsung menindaklanjuti dengan bagian pengiriman goods ya. Yang C, mengabaikan keluhan tersebut karena bukan tanggung jawab Anda, tidak mungkin. Itu tidak memiliki jiwa kesatuan dalam institusi ya, instansi gitu ya. Yang D, meminta pelanggan untuk melaporkan masalah ini kepada bagian pengiriman ini juga tidak bisa ya. Yang lebih bagus adalah opsi B. Next, Anda adalah staf administrasi di kantor dan ada tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Atasan Anda meminta tambahan laporan mendesak, sementara Anda belum menyelesaikan pekerjaan yang ada. Kira-kira apa yang Anda lakukan ini sama dengan tadi yang nomor pertama tadi ya. Jadi Anda itu harus menyelesaikan suatu pekerjaan, tiba-tiba ditambahi dengan pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan dan waktunya juga mendesak. Dua-duanya penting. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kita lihat opsi A. Mengutamakan tugas dari atasan, menunda pekerjaan yang lain, berarti hanya fokus pada satu hal. Padahal tadi kita sudah mengatakan orientasi hasil itu menjalankan suatu tugas dengan tuntas. Gitu ya. Kalau yang A ada yang dikorbankan. Yang B, meminta atasan untuk menunggu hingga pekerjaan lama selesai, tidak mungkin juga. Meskipun dua-duanya nanti dilaksanakan, tapi kan skala prioritasnya tidak tahu kan gitu. Yang B, menyelesaikan semua pekerjaan secara bersamaan meskipun akan memakan waktu lama, padahal laporan mendesak. Yang A dan B itu di bawahnya C. C lebih bagus daripada A dan B. Tapi di situ ada kata-kata memakan waktu lama. Padahal laporan harus selesai mendesak. Yang D, menyusun prioritas pekerjaan berdasarkan urgensi, melaporkan ke atasan. Nah, menyusun prioritas pekerjaan secara urgensi nanti artinya dia tahu bahwa ini lebih diutamakan, ini lebih diutamakan.
Ini harus begini, ini harus begitu. Kemudian juga yang kedua itu ada melaporkan ke atasan. Artinya mengembalikan kebijakan kepada atasan, didiskusikan dengan atasan. Kalau memang misalkan dua-duanya urgent, maka minta tambahan waktu yang di bawahnya urgent. Jadi ya, laksanakan yang urgent, yang di bawahnya urgent minta tambahan waktu. Itu saya kira tidak mengurangi kompetensi teman-teman dalam orientasi hasil dan juga lebih masuk akal, lebih realistis gitu ya. Next berikutnya Pak Diko ditugaskan sebagai ketua panitia ulang tahun suatu instansi. Ya, tim kepanitiaan tersebut kebanyakan pegawai junior. Pak Diko masih terbilang pegawai muda, tapi jejak karirnya 2 tahun ini dipertimbangkan. Ya gesit, cakap, dan tanggung jawab. Sebagai ketua panitia tentunya banyak yang perlu dipersiapkan mulai dari mencari sponsor hingga detail acara yang lain. Sedangkan ia memimpin anggota tim yang belum berpengalaman. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Diko? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Diko? Kalau Anda diposisikan sebagai Pak Diko itu kira-kira apa yang Anda lakukan gitu ya. Nah ini soal ini terkait dengan kerjasama. Jadi bagaimana Anda mengelola tim karena status Anda sebagai ketua tim gitu ya. Kita lihat opsi A, menyerahkan detail acara untuk didiskusikan antara anggota tim dan segera memberikan keputusan untuk menerima atau menolak ide dari tim tersebut. Oke. Itu berarti Anda tidak terlibat langsung ya, hanya melimpahkan tugas dan tanggung jawab pada anggota tim, padahal anggota tim Anda itu kurang berpengalaman. Ini kurang fair gitu. Yang kedua yang B, menugaskan anggota tim untuk menuntaskan kewajibannya tanpa berlama-lama, kemudian memberi pujian pada pekerjaan agar segera selesai ini juga kurang. Ya, artinya langsung mendelegasikan ya tugas dan tanggung jawab ya. Yang C, mengarahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang terhadap perannya agar waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Artinya membagi tugas, tidak terlibat secara langsung. Ya. Hanya bertugas sebagai manajer. Yang D, membuka diskusi, tidak membatasi idenya pada dirinya sendiri, namun tepat memberikan apresiasi kinerja rekan kerja. Nah, yang D ini yang cenderung lebih menekankan kerjasama. Dirinya sendiri membuka diskusi, dirinya punya ide, rekan tim juga punya ide, kemudian dikolaborasi menjadi satu. Ide ini yang mencerminkan kompetensi kerjasama yang bagus. Ya. Next, di kantor Anda, efisiensi administrasi kantor belum pernah diakui secara resmi. Sebagai staf administrasi kantor, Anda ingin meningkatkan kinerja administrasi secara keseluruhan. Kira-kira tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini terkait kalau di situ meningkatkan kinerja administrasi berarti terkait dengan pengembangan diri dan orang lain. Bagaimana Anda itu punya jiwa sebagai pribadi, Anda harus mengembangkan diri, belajar, mempelajari hal-hal baru. Kemudian sebagai atasan atau rekan kerja, Anda harus mendorong bawahan Anda itu untuk meningkatkan skill atau kemampuan. Itu ya intinya pada pengembangan diri dan orang lain itu begitu. Kita lihat opsi A, mendorong seluruh staf untuk meningkatkan keterampilan administrasi mereka di kelas. Ini mendorong. Oke, good. Ini mengembangkan orang lain, bentuknya adalah dorongan atau motivasi. Yang B, mengevaluasi pengelolaan administrasi kantor dan mengajak staf yang kompeten untuk fokus pada tugas-tugas penting. Jadi ini membagi, ada yang kompeten, ada yang tidak kompeten. Ini kurang meningkatkan keterampilan ya, meningkatkan orang lain juga kurang gitu ya. Yang C, mengusulkan penyusunan materi pelatihan administrasi untuk seluruh staf agar kemampuan mereka meningkat. Jadi yang C ini tidak hanya mendorong tapi juga memberikan wadah gitu ya. Ketika menyusun pelatihan administrasi itu melibatkan seluruh staf. Seluruh staf itu kemampuannya nanti inginnya adalah meningkat. Ini lebih bagus untuk instansi Anda. Yang D, memilih staf yang berpotensi untuk dilatih lebih lanjut. Jadi tidak semuanya hanya yang berpotensi. Yang D ini kemungkinan kecil ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C. Next, soal berikutnya, instansi Anda sedang mempertimbangkan untuk mengubah jadwal operasional agar lebih efisien. Sebagai pegawai mendukung perubahan ini, sementara sebagian lain merasa perubahan ini akan menyulitkan mereka. Sebagai bagian dari tim layanan operasional, kira-kira kalau menyaksikan perdebatan ini, apa yang teman-teman lakukan?
Nah, ini terkait dengan mengelola perubahan, teman-teman. Jadi, kalau ada soal-soal terkait dengan hal-hal baru, kemudian ada perubahan jadwal dan lain-lain, itu bagaimana sikap Anda dalam mengelola perubahan yang ada. Harus proaktif, progresif ya. Kata kuncinya itu, proaktif dalam perubahan, progresif dengan perubahan. Jadi, kalau ada teman lain yang kesulitan, maka bantu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Itu, teman-teman ya. Kita lihat opsi A, mendukung pihak yang menolak perubahan dan mengumpulkan data untuk membuktikan bahwa perubahan tidak diperlukan. Ini berarti tidak proaktif terhadap perubahan kan. Jadi A tidak mungkin. Yang B, memberikan dukungan kepada pimpinan untuk segera membuat keputusan tanpa memedulikan pendapat yang kontra. Ini juga tidak bagus. Mendukung perubahan tapi tidak bagus. Yang C, tidak ikut campur karena pimpinan yang lebih memahami situasi perusahaan atau instansi bekerja. Ini antipati juga tidak bagus. Tidak proaktif terhadap perubahan. Yang dia membantu memberikan pengertian kepada kedua belah pihak agar diskusi produktif dan mencapai solusi bersama. Ini lebih condong, lebih cocok ya. Jadi D ini jawaban yang lebih baik. Oke, next berikutnya Anda baru saja diangkat sebagai kepala unit pencatatan arsip di kantor yang baru. Anda ingin mengadakan pelatihan mengenai manajemen arsip untuk semua unit kerja. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal mengadakan pelatihan berarti masuk di kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Ini status Anda sebagai atasan itu ya. Namun karena budaya pencatatan belum terstandarisasi, Anda ingin memastikan semua unit terlibat dalam pelatihan ini. Kira-kira langkah yang Anda ambil kira-kira apa? Ya, kita lihat opsi A, hanya melibatkan unit kerja yang memiliki kepentingan besar terhadap arsip demi efisiensi waktu dan biaya. Ini kurang ya, tidak melibatkan keseluruhan, yang dilibatkan hanya unit kerja saja. Kemudian yang B, melibatkan semua unit kerja dalam perencanaan pelaksanaan pelatihan dan memberikan apresiasi bagi yang aktif. Ini good, ada pelibatan kepada seluruhnya. Yang C, mengundang perwakilan dari setiap unit, berarti yang datang hanya perwakilan setiap unit. Yang D, mengumumkan pelatihan kepada seluruh unit dan baru menyampaikan pentingnya pencatatan arsip setelah mendapatkan konfirmasi kehadiran. Ini berarti yang hadir saja. Ya, padahal harusnya semua bagian dari unit kerja harusnya ikut dalam pelatihan untuk memastikan bahwa setiap dari pegawai itu memiliki standarisasi dalam kecakapan ya dalam menjalankan suatu instansi gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Dalam beberapa kesempatan klien sering kali mempertanyakan prosedur operasional yang diterapkan oleh perusahaan Anda, terutama dalam hal waktu pengerjaan. Untuk menghindari ketidakpuasan klien, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah kira-kira apa? Yang A, membuat prosedur operasional bersama dengan tim untuk memastikan semua anggota tim memahami proses tersebut. Ini berarti fokusnya pada pelayanan kerja tim. Padahal soal-soal ini terkait dengan pelayanan publik. Ya, ada klien yang merasa keberatan dengan prosedur operasional yang diterapkan oleh instansi Anda atau perusahaan Anda. Yang B, memastikan bahwa klien memahami prosedur operasional sejak awal kerjasama dan meminta komitmen mereka untuk mengikuti proses tersebut. Ini good, jadi sejak awal itu sudah ada ya, sudah dikasih tahu. C, melibatkan klien dalam mengevaluasi prosedur operasional agar mereka merasa didengar, memahami proses yang dilakukan. Ini good, bagus sekali yang C ini ya teman-teman ya. Ini ada proses pelibatannya, melibatkan klien. Yang D, membuat prosedur operasional yang sesuai dengan standar industri dan peraturan perusahaan sehingga klien bisa menyesuaikan ekspektasi kurang. Jadi B dan C ini sama-sama bagus, tapi kemungkinan besar jawabannya adalah yang pelibatan, yang C ya teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena
untuk mempelajari itu ya untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari My Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SCT ini untuk semua mapel. Nah dari e-book itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya yang P3 ya. Harganya cukup 50.000, silakan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini. 085712166998. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.